Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifda Fitrani Saharudin dengan NPM 22150611114 dari kelas PSTIB. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan secara singkat sekaligus demo mengenai pengenalan terminal dan perintah dasar dari sistem operasi Linux. Jadi sebelumnya, terminal itu adalah antarmuka teks berbasis baris perintah yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi Linux. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah, mengelola berkas, dan melakukan berbagai tugas administratif secara langsung melalui teks. Nah, berikut sini akan saya jelaskan adalah beberapa perintah dasar yang berguna dalam terminal Linux. Yang pertama itu adalah ls yang fungsinya untuk menampilkan daftar berkas dan direktori di direktori saat ini. Langsung saja saya ketik ls. Nah, bisa dilihat daftar berkas dan direktori itu ada file txt, operasi, sistem SO, Ubuntu. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada layar. Nah, jadi sebenarnya ini daftar berkas dan direktori di direktori apa nih? Kan kita nggak tahu. Nah, untuk ngeceknya, untuk memeriksanya, itu bisa pakai perintah dasar yang kedua, yaitu pwd yang fungsinya untuk menampilkan direktori kerja saat ini, path lengkapnya dari direktori saat ini. Kita ketikkan saja, saya ketikkan pwd. Nah, saya itu lagi ada di direktori Rifdah di home. Ini path-nya ya. Nah, berikutnya, perintah dasar yang ketiga itu adalah cd untuk mengganti direktori kerja saat ini. Untuk pindah ke direktori di atasnya itu pakai cd spasi titik 2 kali. Nah, jadi kan sekarang saya ada di direktori Rifdah di dalam home ya. Nah, cara untuk pindah dari Rifdah ke home, direktori di atasnya Rifdah itu kan ada home. Nah, cara untuk pindahnya itu ketik cd spasi titik 2 kali. Nah, kita kita periksa, kita pwd. Nah, sekarang saya sudah ada di directory home yang di atas Rifda. Nah, kalau untuk pindah ke directory tertentu itu bisa ketik cd spasi nama path atau direktorinya. Nah, misalkan saya mau balik lagi nih ke Rifdah gitu. Jadi ketik cd Rifdah. Oke, pwd. Nah, sekarang saya sudah balik ke home Rifdah gitu. Untuk yang perintah dasar keempat, yang berikutnya itu adalah mkdir atau directory ya, untuk membuat direktori baru. Nah, caranya itu cukup ketik mkdir, misalnya saya mau buat itu adalah misalnya lilin saja ya, lilin. Oke, saya sudah buat direktori lilin. Kita cek ls. Nah, bisa dilihat setelah file txt ada lilin. Nah, ini ada direktori baru. Yang berikutnya itu adalah touch, yang fungsinya untuk membuat berkas kosong atau memperbarui timestamp. Langsung aja saya ketik touch, misalnya kelapa. Nah, sudah ls kita lihat. Nah, bisa dilihat file txt kelapa. Di sebelahnya file txt ada kelapa. Nah, ini kelapa itu adalah berkas kosong yang barusan kita buat menggunakan perintah dasar touch. Berikutnya itu perintah dasar keenam adalah cp. Cp fungsinya untuk menyalin berkas atau direktori. Cukup ketikkan cp, berkas asal misalnya berkas server. Ini berkas asal, spasi, berkas tujuannya misalnya kelapa tadi ya, kelapa. Oke, sudah. Ini sudah menyalin berkas atau direktori. Saya menyalin berkas server ke kelapa. Berikutnya adalah mv. Perintah dasar ketujuh itu adalah mv, memindahkan atau mengganti nama berkas atau direktori. Coba ya, saya ketikkan mv, nama berkasnya itu misalnya server, nama asalnya itu saya ganti ke lobak. Nah, sudah ls, kita lihat di situ nama server sudah menjadi lobak. Nah, untuk perintah dasar yang berikutnya itu adalah rm yang fungsinya untuk menghapus berkas atau direktori. Kita klik rm. Nah, ya di sini sebelumnya penjelasan ini kan ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna putih kan. Nah, yang berwarna putih itu berkas, yang berwarna biru itu direktori ya. Jadi, rm ini ada dua kan, untuk menghapus berkas dan untuk menghapus direktori. Kalau rm spasi nama berkas misalnya lobak, nah ini untuk menghapus
nama untuk menghapus berkas ya. Nah, kita ls kita periksa tuh. Lobak sudah tidak ada lagi. Berkas lobak sudah tidak ada lagi. Untuk menghapus direktori termasuk isinya dengan paksa itu pakai rm spasi strip R, nama direktorinya misalnya saya mau menghapus lilin. Ingat direktori yang berwarna biru ya, lilin. Sudah, ls kita lihat lilin sudah tidak ada lagi di sini. Oke, lanjut yang perintah dasar berikutnya itu adalah cat ya, cat untuk menampilkan isi berkas. Misalnya cat, saya ingin melihat isi kelapa. Nah, di sini bisa lihat cat kelapa. Kelapa tadi kan ini baru kita buat ya, jadi tidak ada isinya. Terus di bawah ini tadi saya klik ls untuk menampilkan isi dari Rifda. Tadi ada kesalahan ketik. Jadi cat kelapa, karena kelapa tadi baru kita buat ya, belum ada isinya. Ini saya clear dulu biar lebih mudah. Lanjut, perintah dasar yang ke-10. Yang selanjutnya itu adalah more dan less untuk menampilkan isi berkas dengan pengguliran halaman. Misalnya more, ntar kita tampilkan dulu ya. Nah, ini berkas dan direktorinya. Berikutnya tuh more, nama berkas. Berkasnya itu misalnya adalah file txt. Nah, perlu diingat semua berkas ataupun direktori saya di sini tuh masih kosong. Jadi, mau saya ketik more ataupun less, di sini nama berkasnya file txt. Tidak ada yang tapel karena memang masih kosong. Yang berikutnya itu adalah head and tail untuk menampilkan beberapa baris awal atau akhir dari berkas. Nah, ini head, terus spasi, nama berkasnya misalnya itu adalah kelapa. Tetap ya, karena tadi baru buat berkas kelapa ini, jadi mau head and tail-nya ini masih tidak ada isinya ya, karena kan baru dibuat jadi masih kosongan. Tapi fungsinya head and tail tuh seperti ini. Ketika saja head spasi nama berkas, tail spasi nama berkas. Kalau nama berkasnya itu ada spasinya, misalnya kayak kelapa gading gitu, di antara kelapa dan gading berikan dia underscore. Fungsinya itu untuk menampilkan beberapa baris awal atau akhir dari berkas. Karena di sini berkas saya kosongan, jadi nggak ada yang tampil. Berikutnya itu adalah chmod. Fungsinya untuk mengubah izin atau permissions berkas atau direktori. Misalnya chmod kelapa. Berikutnya adalah chown, mengubah pemilik berkas atau direktori. Chown, pemiliknya. Oke, jadi di sini karena pemiliknya cuma saya, jadi saya nggak tahu harus mengganti ke siapa. Ini langsung aja lanjut. Berikutnya itu adalah PS untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan. PS. Nah, bisa dilihat di sini proses yang berjalan tuh ada PID 1456, 1588, bisa dilihat pada layar. Untuk yang berikutnya itu adalah kill. Kill itu untuk menghasilkan proses dengan mengirimkan sinyal tertentu. Cara kerjanya itu adalah mengetikkan kill spasi PID. Nah, seperti itu ya. Lanjut saja, untuk yang perintah dasar berikutnya itu adalah DF untuk menampilkan informasi penggunaan disk. Langsung aja saya ketikkan DF. Nah, ini adalah informasi penggunaan disk saat ini. Lanjut saja ke perintah yang berikutnya, itu adalah DU yang fungsinya untuk menampilkan ruang yang digunakan oleh direktori. DU strip SH, terus nama direktorinya misalnya adalah Rabu. Bisa dilihat itu nama ruangnya, hanya ada Rabu saja. Berikutnya itu adalah perintah dasar ifconfig atau IP untuk menampilkan informasi jaringan. Ifconfig. Nah, ini adalah IP saya. Bisa juga pakai IP ADDR, IP address, tuh sama saja. Ini clear saja. Lanjut, yang berikutnya itu adalah ping untuk mengirimkan paket ICMP ke host jaringan untuk menguji konektivitas. Nah, di sini tinggal klik ping, terus masukkan alamat IP ataupun nama hostnya. Karena di sini saya tidak ada, saya nggak tahu ini harus ngeping ke siapa. Saya ping karena tidak ada destination address ya. Lanjut aja.
ke perintah dasar yang berikutnya, itu adalah widget atau crawl untuk mengunduh berkas atau sumber daya dari internet matematika. Misalnya widget, terus URL, tinggal disalinkan saja URL-nya di sini, atau kalau tidak pakai widget bisa pakai crawl spasi strip 0 terus URL-nya. Begitu. Berikutnya itu adalah who untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang masuk saat ini. Baik. Nah, bisa dilihat di sini ada Rifdah. Ya, hanya saya yang masuk sini. Berikutnya itu adalah history untuk menampilkan daftar perintah yang pernah dijalankan. History. History. Nah, bisa dilihat nih. Di sini saya tadi habis melakukan history, who, ping, ls, clear, ipAddr, ifconfig, du, df, kill. Jadi bisa dilihat di sini. Lanjut aja ke perintah dasar yang berikutnya, itu adalah man untuk menampilkan panduan manual untuk perintah tertentu. Saja lanjut ke exit. Exit ini untuk keluar dari sesi terminal saat ini gitu. Nih, kalau saya klik exit, tuh, saya akan keluar. Saya nggak login. Saya kalau mau masuk lagi ke terminal yang tadi itu harus login lagi. Misalnya di sini saya mau login lagi, Rifdah, terus masukkan password. Sip. Nah, sekarang saya sudah login. Tuh, sudah. Nah, berikutnya perintahnya adalah sudo untuk menjalankan perintah dengan hak super user. Intinya dia tuh kayak admin gitu ya. Misalnya sudo rifdah. Nah, tinggal masukkan password untuk rifdah saja. Sekian dari saya. Jadi, perintah-perintah ini itu adalah dasar-dasar yang akan membantu untuk memulai dengan Linux melalui terminal. Dengan memahami dan menggunakan perintah dasar ini, pengguna dapat melakukan banyak tugas administrasi di sistem Linux secara efisien. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.